Halo bro, jumpa lagi dengan Andri Wisnu di Matematika Itu Mudah. Kali ini aku ingin ngebahas tentang integral. Oke, integral sangat luas, tapi untuk lebih memahaminya, kamu harus terus tonton video-video yang lainnya tentang apa itu integral. Kali ini, aku akan mulai tentang definisi tentang integral. Di dalam video integral ini, aku ingin ngebahas tentang definisi integral, bentuk integral, jenis integral menurut cara mencari nilainya, dan rumus-rumus integralnya juga. Ada juga yang terakhir, yaitu contoh-contoh dasar soal integral. Ya, ayo kita mulai dari definisi integral. Apa itu integral? Di video sebelumnya, aku udah upload tentang diferensial. Nah, ini masih ada hubungannya tentang diferensial. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Dan bersama dengan inverse-nya, diferensial adalah satu dari dua operasi utama dalam kalkulus. Ada lagi yang mendefinisikan bahwa integral adalah kebalikan dari proses diferensial. Ini yang paling gampang pengertiannya. Integral adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivasinya diketahui. Nah, ini kata lain dari integral adalah anti turunan, atau bisa juga lawannya diferensial. Integral masih ada hubungannya dengan diferensial itu tadi. Aku sudah ngomongnya masalahnya tadi. Nah, selanjutnya, integral ini ditemukannya masalah dalam diferensial, di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensial. Nah, ini zaman dulu, dari zaman tahun sebelum Masehi sudah ada masalah tentang integral ini. Ya, dan terus dikembangkan sampai sekarang. Tentang integral seperti ini, ya. Nah, oke, kita akan masuk ke bentuk integral. Bentuk integral dibagi jadi dua, yaitu integral tentu dan integral tertentu. Nah, apa itu integral tak tentu? Nah, ini proses pencarian inverse diferensial dari fungsi f dinamakan proses integrasi atau proses pengintegralan. Nah, ini inverse ini kebalikan, ya. Ini nilai domain tidak ditentukan. Nah, kalau yang integral tertentu ini nilai domainnya tidak ditentukan, atau nilai x-nya tidak ditentukan. Jika y sama dengan fungsi x, nah ini dari y aksen sama dengan f aksen x sama dengan fungsi f, maka integral dari fx terhadap x bisa ditulis seperti ini biasanya. Nah, fungsinya seperti ini. Ini merupakan tanda integralnya. Ini integral atau fx, ini integral atau fungsi yang diintegrasikan. Seperti ini fungsi primitif atau fungsi dasarnya. Untuk fx dx-nya apa? Proses integralnya. Kalau c-nya yaitu konstanta dari proses integrasi. Nah, nanti biar lebih paham, nanti akan aku contohkan lagi di beberapa soal. Ya, sekarang kita masuk dulu ke integral tertentu. Apa ini integral tertentu? Adalah proses pencarian inverse diferensial fungsi f dinamakan proses integral atau proses pengintegralan. Nilai nominalnya ditentukan. Nah, kalau yang ini nilai x-nya atau nilai nominalnya ditentukan. Ini biasanya ditulis seperti ini. Nah, ini ada di fungsi integralnya, di atas ada huruf kecil b dan di bawahnya ada huruf kecil a. Nah, ini fungsi x sama dengan fx. Nah, ini sama dengan lagi fungsi b kurangi fungsi a. Nah, seperti ini. Nah, tanda integral di sini ada
derivatifnya masih sama. Nah, dengan catatan di sini apa? A harus lebih kecil daripada B. Karena A merupakan batas bawah, yang B merupakan batas atasnya. Sekarang sudah paham ya tentang contoh integral tak tentu dan integral tertentu. Jadi bedanya bisa disimpulkan seperti ini, bro. Nah, ini bedanya adalah ini pada nilai domain, yaitu nilai X-nya. Kalau di integral tertentu ini ada batas atas dan batas bawah. Ini kalau integral tak tentu hanya seperti ini, tidak memiliki batas atas dan batas bawah, atau nilai X-nya belum ada. Kalau di integral tertentu seperti ini. Nah, seperti ini. Bagaimana contoh aplikasi perhitungannya? Tonton di video-video selanjutnya ya, khusus yang ini ya, integral tertentu dan integral tak tentu ini ya. Sekarang aku masuk ke jenis integral ya. Ini cara mencari nilainya dipandang dari sudut cara mencari nilai. Ini kita masuk, ada rumus dasarnya, kaidah integralnya, ada substitusi, ada integrasi parsial, ada trigonometri dan lain sebagainya ya. Bagaimana konsep substitusi, integrasi parsial dan lain-lain, tonton juga di video-video selanjutnya ya. Kita di sini hanya akan mengupas integral secara garis besarnya dulu dengan beberapa sedikit contoh kasus. Ini sekarang rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya seperti ini. Ini rumus-rumus kaidah dasar jika integral 0 dx sama dengan c. Kalau integral A dx sama dengan AX plus C. C-nya apa tadi? Konstanta. Nah, ini yang paling sering keluar, yaitu integral AX pangkat N dx sama dengan, nah, cara mencarinya bagaimana? A dibagi N plus 1. Ya, N-nya berapa tadi? Pangkatnya itu tadi di sebelumnya. Nah, ini X pangkat N plus 1. Itu plus C. Biar lebih mudah, nanti aku akan bantu dengan contoh-contoh soal. Banyak sekali ini, banyak sekali tentang rumus-rumus dasarnya ya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal integral. Yang pertama, diketahui seperti ini, fx sama dengan 5x kuadrat. Kalau f-aksennya berapa? Yaitu sama dengan 10. Nah, ini dari 5x kuadrat diversialkan jadi 10x saja. Nah, kalau integral, nah ini kita coba dibalik ya, ini dibalik. Jadi bagaimana caranya? Nah, rumus dasar apa yang dipakai? Kita pedomannya pada ini dulu. Nah, kita cari rumus dasarnya seperti ini. Yuk kita masukkan pelan-pelan. Ya, 10x dx sama dengan 10 per 1 tambah 1. Satunya dari mana? Ini tadi x-nya itu kan ada pangkatnya 1. Nah, ini ditambah 1. Satunya dari mana? Kalau yang satunya belakangnya ini dari rumus ya. Nah, ini pangkat x 1 tambah 1 juga. Nah, n plus 1, n-nya dari mana? Tadi di bawaan soalnya yang satunya dari rumusnya, plus c, c-nya konstanta. Nah, jadi seperti ini. 1 tambah 1, 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke. Jadi x pangkat berapa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadinya seperti ini. 5x kuadrat plus c. Oke, sekarang sudah lebih paham ya tentang apa itu integral. Nah, sekarang bagaimana penerapannya dalam sistem ekonomi? Oke, masih banyak sekali. Seperti ini contohnya, dapat mencari fungsi asal atau marginalnya, dapat mencari fungsi biaya total, mencari penerimaan total, penerimaan marginal, fungsi konsumsi juga ada, fungsi konsumsi marginal, fungsi tabungan juga ada, fungsi kapital, dan masih banyak sekali
dari gunanya dari integral. Untuk lebih ngerti tentang fungsi integral di bidang ekonomi, tonton aja ya video lainnya. Tetap di Matematika Itu Mudah. Sampai jumpa lagi.